Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang air, karena air ini adalah bagian daripada sarana atau alat untuk kita bersuci. Salah alatnya dipakai untuk bersuci, walaupun benar bagaimanapun caranya bersuci itu, maka ibadahnya pun juga, bersucinya pun juga tidak sah. Nah, jadi tidak main-main. Surga itu mahal, tidak semudah ya, membalikkan telapak tangan seperti itu ya. Maka walaupun yang menentukan surganya Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang menentukan. Tapi mana usaha kita untuk yang mendalami ilmu-ilmu agama seperti ini ya. Gitu ya. Faqala al-mufakkih rahimahullah tabaraka nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Babul ma'i. Pembahasan tentang air. Kok air dibahas ya? Kalau enggak tahu air saja ya. Enggak apa-apa. Ini masalah hukum masalahnya. Kita hidup di dunia berjuang. Nah, bagaimana ibadah kita itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'riful ma'i, pengertian air. Apa sih pengertian air ya? Sudah semua tahu air kayaknya seperti itu ya. Nah, sedangkan dalam kitab ini dikatakan adalah huwa sa'ilun saffafun latifun. Ialah suatu zat yang jernih dan yang lembut. Ya talawwanu bilaunil ina, yang warnanya itu seperti warna air, itu dijelaskan. Yakhluqullahu rayya inda dana ulihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dengan keadaan yang murni, yang jernih, sesuai dengan bagaimana pertama kali kita temukan. Nah, seperti itulah. Itu yang dikatakan dengan air seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aqsamul miyahi min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Nah, di antara pengertian air yang tadi itu, maka air itu bisa ditemukan dari sumber-sumber yang jumlahnya ada 7 seperti itu. Nah, ini sudah dirangkum ya. Sudah dirangkum ada 7 sumber-sumber air. Nah, yang tadi disebutkan itu adalah terangkum ya dalam 7 ini dia. Salah satu minas sama, 3 yang bersumber dari langit. 3 yang bersumber dari langit. Mana yang 3 bersumber dari langit itu adalah wahya miyahul matari, yakni adalah air hujan. Udah pasti tahu air hujan itu turunnya dari langit. Watalji, air salju, tapi di Indonesia nggak ada salju kayaknya seperti itu ya. Nah, air salju pasti tahu. Wal barad, kemudian juga air embun, itu adalah bagian daripada air. Boleh nggak berwuduk dengan menggunakan air salju? Boleh, yang terpenting nanti ada syarat-syaratnya kan seperti itu ya, tidak sembarang makanya. Boleh nggak menggunakan air hujan? Boleh, dengan syarat nanti ada syarat-syaratnya. Dengan air embun boleh nggak? Gimana caranya? Seperti itu, dan nanti ada caranya. Maka simak terus pokoknya, insya Allah kami akan mencoba menjelaskan ya semampu saya bagaimana supaya hadirin itu bisa paham seperti itu. Wa arba'atum minal ardi, kemudian 4 yang bersumber dari bumi. Nah, yang muncul dari bumi. Wa ya ma'ul bahri, ialah air laut. Nah, air laut dari bumi namanya. Kemudian wal bi'ri, air sumur. Wan nahri, nah kedua sungai. Wal aini, kemudian mata air, seperti berarti 4. Nah, 3 yang bersumber dari langit, kemudian 4 yang bersumber dari bumi. 3 tambah 4 sama dengan 7, seperti itu. Nah, terus pertanyaannya begini
Ya, boleh enggak air kelapa itu dipakai menjadi wudhu? Bisa dipakai wudhu. Nah, alasannya enggak boleh karena tidak disebutkan. Nah, karena apa? Sumber air yang boleh dipakai untuk bersuci itu adalah dari 7 ini aja. 3 dari langit, 4 dari bumi. Tidak mengatakan dari 1 dari buah. Alasannya air kelapa itu tidak bisa dipakai untuk wudhu. Alasannya adalah karena air kelapa itu adalah bersumber dari buah. Sedangkan yang bersumber dari buah itu tidak ada dalam syariat. Nah, seperti itulah. Nah, di sini terkumpul. Ada sebuah syair yang mengatakan, ya, afdhalul miyahi nadhamaha ba'duhum. Nah, di sini diurutkan paling afdolnya air dari segi urutannya. Di sini ada syairnya. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba bina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fani limisra thumma bakil anhari. Nah, di sini disebutkan ya syairnya. Paling afdolnya di antara air-air itu adalah yang pertama adalah air yang bersumber dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Air yang bersumber dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah air yang paling mulia. Tapi sekarang udah nggak ada. Itu sumber kebarokahan di sini. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yalihima uzamzamin, baru air zam-zam yang dibawa oleh para jamaah haji itu adalah urutan kedua setelah air yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian setelah air zam-zam menempati urutan yang ketiga adalah fal kautsar, ialah air kautsar, telaga kautsar. Itu adalah air yang paling mulia. Berarti air yang bersumber dari jari jemarinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi daripada air kautsar. Nah, seperti itu. Atau air zam-zam itu juga melebihi daripada air telaga kautsar seperti itu ya. Yang mana telaga kautsar itu kan berada di surga nanti, berarti lebih mulia sih air zam-zam seperti itulah. Nah. Kemudian yang berikutnya setelah itu fani di Misro. Nil, sungai Nil yang ada di Mesir itu adalah urutan yang keempat. Nah, seperti itu adalah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah nasumma bakil anhari. Kemudian setelah itu baru sisa-sisa air. Nah, yang berada di sungai itu adalah, nah, itu adalah urutan air-air yang paling mulia seperti itu ya, mudah-mudahan. Insya Allah besok kita terangkan tentang bagaimana ya, macam-macam air apabila nanti berubah bagaimana seperti itu ya. Maka simak terus ya, tunggu ya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.